Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW dan Cambuk di Tangan Uqasyah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal untuk memanggil semua sahabatnya untuk datang ke masjid. Tak lama kemudian, masjid pun penuh dengan para sahabat yang merasa rindu dengan tausiahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun duduk di atas mimbar dengan keadaan lemah. Wajah kekasih Allah itu begitu pucat menahan sakit yang dideritanya. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, sudahkah aku sampaikan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah?" Kemudian para sahabat pun menjawab dengan bersemangat, "Benar ya Rasulullah, engkau telah sampaikan itu kepada kami, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Kemudian beliau bersabda lagi, "Persaksikanlah ya Allah bahwa aku telah menyampaikan semua itu kepada mereka." Lalu Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apapun yang beliau sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Hingga sampailah pada satu pertanyaan yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Tetapi sebelum itu, aku ingin menyelesaikan satu masalah. Adakah aku berhutang dengan kalian?" tanya beliau. "Karena aku tak ingin bertemu Allah dalam keadaan berhutang kepada manusia," lanjutnya. Para sahabat terdiam, dalam hati berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang kepada kita? Yang ada, kitalah yang berhutang kepadanya." Rasulullah mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba berdirilah sahabat Rasulullah bernama Uqasyah. Dia adalah mantan preman sebelum masuk Islam. Uqasyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menyampaikan masalah ini. Seandainya ini adalah hutang, maka aku ingin engkau menyelesaikannya. Tetapi jika ini bukan utang, maka tak perlulah kau melakukan apa-apa." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Sampaikan apakah itu, wahai Uqasyah?" Lalu Uqasyah pun menuturkan kesaksiannya. "Aku ingat saat perang Uhud dulu, kau sedang menunggangi kuda. Lalu kau pukulkan cambuk itu ke belakang kuda. Tapi cambuk itu tidak mengenai belakang kuda, tetapi justru mengenai dadaku. Ketika saat itu, aku tepat berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi." Setelah mendengar itu, Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah utang, wahai Uqasyah. Jika dulu aku pernah memukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Lalu Uqasyah pun berkata, "Aku ingin menyelesaikannya segera, wahai Rasulullah." Setelah mengatakan itu, Uqasyah seakan-akan tidak merasa bersalah. Sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqasyah, "Sungguh engkau tidak memiliki perasaan, Uqasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Uqasyah tak menghiraukan itu. Rasulullah SAW pun meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal pun meminta cambuk kepada Fatimah. Karena merasa bingung, Fatimah pun bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan nada sedih, Sesungguhnya Uqasyah ingin memukul Rasulullah dengan cambuk ini." Terperanjat dan menangis, Fatimah sambil berkata, "Kenapa Uqasyah ingin memukul ayahku? Bukankah ayahku sedang sakit? Jika ingin pukul,
maka pukullah aku sebagai anaknya. Bilal pun menjawab, sesungguhnya ini adalah masalah di antara mereka berdua. Bilal pun segera menuju masjid dan memberikan cambuk itu kepada Uqasyah. Uqasyah pun berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri menghalanginya sambil berkata, "Wahai Uqasyah, jika kau ingin pukul, maka pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dengan apa yang ia sampaikan. Aku adalah sahabatnya dikala ia suka dan duka. Jika kau ingin pukul, maka pukullah aku." Lalu Rasulullah pun berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan di antara aku dan Uqasyah." Uqasyah kembali lagi berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Berdirilah Umar untuk menghalanginya sambil berkata, "Wahai Uqasyah, jika kau ingin memukul Rasulullah, maka pukullah aku. Dulu memang aku tidak menyukai nama Muhammad. Tapi itu dulu. Sekarang tidak ada boleh seorang pun yang berani menyakiti Rasulullah. Jika engkau berani menyakitinya, maka langkahi dulu mayatku." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Duduklah wahai Umar, ini urusan di antara aku dan Uqasyah." Kembali lagi Uqasyah berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Uqasyah, jika kau ingin pukul Rasulullah, maka pukullah aku. Darah yang sama mengalir pada tubuhku." Lalu Rasulullah pun berkata, "Duduklah wahai Ali, ini urusan di antara aku dan Uqasyah." Semakin dekat Uqasyah dengan Rasulullah, tapi tanpa disangka, berdirilah dua cucu kesayangan Rasulullah yaitu Hasan dan Husain sambil memegangi tangan Uqasyah dan memohon, "Wahai paman, jika kau ingin memukul kakek kami, maka pukullah kami. Kakek kami sedang sakit, wahai paman. Sesungguhnya, jika kau menyakiti kami, itu sama saja engkau menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah pun berkata, "Duduklah wahai cucu-cucuku, ini urusan antara aku dan Uqasyah." Sampailah Uqasyah di tangga mimbar. Lalu dengan lantang ia berbicara, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku ingin memukulmu? Engkau di atas, sedangkan aku di bawah." Memang sungguh, Rasulullah adalah manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabatnya untuk memapahnya turun ke bawah. Didudukannya Rasulullah di kursi. Lalu dengan suara tegas, Uqasyah berkata, "Dulu saat kau ingin memukulku, aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Semakin geram sahabat dengan perkataan Uqasyah. Tanpa berlama-lama lagi, Rasulullah pun melepaskan bajunya dan terlihatlah tubuhnya yang begitu indah, sedang beberapa batu terikat pada perutnya, pertanda beliau menahan lapar. Rasulullah pun berkata, "Wahai Uqasyah, janganlah kau berlama-lama, nanti Allah murka." Uqasyah pun menghambur menuju Rasulullah. Ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya dan menangis jadi-jadinya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang berani untuk menyakitimu. Sesungguhnya, aku ingin merapatkan tubuhku pada tubuhmu. Aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan termakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya, aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Kemudian, sambil tersenyum, Rasulullah pun berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, jika kau ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah." Semua sahabat pun meneteskan air mata, dan secara bergantian mereka memeluk tubuh Rasulullah. Sekian cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.